Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi di channel Ojowedi. Terima kasih kepada teman-teman yang telah mendengarkan dan telah mensupport channel ini agar channel ini makin berkembang dan bisa diterima oleh khalayak yang lebih ramai. Seperti biasa teman-teman, jika sudah siap, selamat mendengarkan. Nggak indah banget rasanya liburan selama 2 bulan, tapi tak banyak berkesan selama seminggu pertama ini. Walaupun kenyataannya belum ada kepastian aku bakal lulus atau tidak, tapi masa sih waktu yang panjang ini hanya terbuang dan terpakai oleh hal-hal gila selama ini? Sekali-sekali aku pengen liburan, batinku. Akhirnya teman-teman sekelas pada ngerencanain buat liburan ke pantai. Pantai mana nih? Kalau bisa yang sesuai dengan destiny kita semua, yang bisa memicu adrenalin kita. Sandi bersuara dengan gaya sok cool-nya. Saat itu kelas sedang berdiskusi tentang rencana liburan. Gimana kalau Pangandaran aja? Usul Fajar. Suara bass cemprengnya terdengar dari belakang. Semua orang sekelas melihat ke belakang menatap Fajar. Fajar nyengir. Kau tahu, Jar, Pangandaran baru saja terkena tsunami belakangan ini dan dianggap berbahaya. Mana bisa kita ke sana? Pur menyergap usulan Fajar. Ya baguslah, berarti sesuai dengan destiny kita. Tsunami bisa memacu adrenalin, bukan? Fajar berdiri saat mengatakan itu. Semua orang mencibir. Beberapa di antaranya bertepuk tangan atas pendapat Fajar dengan sangat konyol. Sementara itu aku sendiri hanya diam menggigit pensil. Aji yang duduk di sebelahku malahan sedang asik membaca novel saat semua perang pendapat untuk liburan ini. Bahkan ada yang sedang sibuk main Angry Bird. Efektif sekali. Sekarang kelas menjadi sangat gaduh. Begitu berisik. Usulan pantai saling dilemparkan. Ada yang mengusulkan ke Cirebon, Ancol, Kutai Bali, dan banyak sampai tak tertampung. Tak ada kesepakatan yang pasti. Sementara waktu terus berlalu. Aku sudah tidak tahan dengan ini. Ini sudah tidak seperti diskusi. Sudah seperti lomba debat. Gila. Semuanya gila. Kelas semakin kacau dengan suara-suara itu. Beberapa oknum sengaja membuatnya semakin berisik. Pemimpin rapat, Empur, juga tidak bisa menenangkan ini. Sampai tiba-tiba terdengar suara gebrakan meja di sebelahku. Begitu keras. Semua orang sekarang diam dan bingung. Kenapa harus pantai? Memangnya semua orang di kelas ini mampu untuk pergi? Pikirkan juga dong, butuh ratusan ribu untuk itu. Kenapa tidak cari tempat yang murah tapi berkesan, seperti camping ke gunung gitu? Jalan kaki juga bisa, nggak perlu ongkos. Yang terpenting itu kebersamaan. Aji langsung duduk dan kembali membaca novel setelah mengatakan itu. Wow, semua orang masih pada bengong, kemudian bertepuk tangan kagum. Aku sendiri kaget. Bagaimana bisa dia mengatakan seperti itu? Apalagi kita semua tahu kalau Aji itu pendiam di kelas. Tapi baguslah, dengan begitu semua sepakat untuk camping ke gunung, kecuali yang cewek. Kita berangkat 35 orang dan destiny kita adalah gunung terdekat. Tampomas Mountain. We are coming. Semua berkumpul di rumah Lukis. Kebetulan dia yang paling dekat dengan lokasi. Beberapa orang tengah mempersiapkan segalanya. Sebagian lainnya malah ada yang asik foto-foto narsis loh. Sayangnya 15 orang dari kita mengundurkan diri, tidak bisa ikut. Jadi sekarang yang tersisa hanya 20 orang yang siap berangkat. Walaupun Gunung Tampomas termasuk gunung yang dekat dan dinyatakan jinak,
Tapi beberapa orang masih ada yang ketakutan. Apalagi kalau mendengar cerita seram masyarakat di kaki gunung. Aku pun tengah sibuk mendengarkan celoteh Fajar mengenai kejadian-kejadian seram yang pernah ia alami. Beberapa orang mulai ketakutan juga. Beberapa lainnya justru merasa tertantang. "Kau melihatnya sendiri, Jar?" tanya Sandi. "Iyalah, kepalanya itu mirip-mirip singa dan tangannya berbulu. Untung aku melihatnya dari jauh. Kalau ketemu langsung, udah dimakan aku." Wah, Sandi melompat kaget mendengar cerita terakhir dari Fajar. "Ah, itu cuma tahayul. Lagian kita kan berangkatnya 20 orang, jadi aman. Yang nggak aman itu kalau kita jumlahnya ganjil. Nanti bisa jadi satu orang hilang atau nambah satu lagi." Empur menimpali cerita Fajar. Selama kalian debat soal begituan, hari akan terus memelut, menjadi lebih siang lagi. Tiba-tiba saja Aji berkata dari belakang. Mobil gerobak yang ditunggu pun telah tiba. Akhirnya kita semua berangkat. Kami berhenti pas di penggalian batu. Di sana, kami melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki ria. Untuk lebih mudah, kami dibagi 4 kelompok. Aku sendiri berada di kelompok Aji, Fajar, Sandi, dan Engkos. Kelompok yang paling gak beres. Cuma aku dan Aji yang diam saat perjalanan. Yang lainnya malah sibuk bergosip soal hantu. Padahal tadi Empur udah memperingati untuk tidak berkata atau cerita yang enggak-enggak. Kami berhenti di depan pos 1 dan meminta izin kepada petugas di sana. Mereka pun menyarankan kami untuk lebih berhati-hati selama perjalanan. "Memangnya kenapa, Pak? Bapak pernah melihat kejadian aneh?" Dengan polos, Fajar bertanya. "Tidak ada apapun kok, cuma kalian harus hati-hati dan jaga lingkungannya," jawab petugas itu tanpa menyisakan kata lagi. Tapi petugas yang satunya lagi malah berkata, "Kami sempat menemukan tulang-tulang dan tengkorak manusia kemarin di sungai sebelah sana." "Apa? Yang benar, Pak?" Sandi terkejut. "Enggak, itu bohong." "Ya sudah, kalian cepat pergi sana, nanti keburu kemalaman," ujar petugas yang satu. Petugas satunya lagi cekikikan. Dan kami pun kembali berjalan. Sekarang kami menyusuri sungai. Fajar dan Sandi begitu mengamati sungai selama perjalanan. Mereka masih penasaran dengan cerita petugas pos tadi. Aku juga sebenarnya merasa penasaran, namun melihat Aji yang cuek bebek ya ikutan cuek aja dah. Suasana di sini begitu asri. Sungai mengalir dengan lembut, airnya begitu jernih. Suara burung saling bersautan, ikut menghangatkan alam. Pohon-pohon menjulang tinggi. Sesekali kami numpang berteduh di antara pohon, berehat sejenak. "Apa kita akan sampai ke puncak?" Dalam santai, Engkos bertanya. "Tak tahu. Kalau banyak diam begini, kupikir besok pagi barulah sampai kita," jawabku. "Memangnya mau berapa lama kita?" tanyanya lagi. Empur bilang 3 hari, jawabku lagi. "Atau selamanya, kalau kita tak bisa pulang lagi." Tiba-tiba saja Fajar berkicau mengagetkan kami. "Yang benar saja," kataku meledek. "Hush, kalian jangan bicara sembarangan," ujar Empur. "Cepat, bawa tuh bawaannya. Kita akan lanjut lagi." Perjalanan kembali dilanjutkan. Kali ini, medan lebih ekstrim. Kami menaiki bukit yang cukup curam. Saking curamnya, lukis anggota keluarga Empur merosot ke bawah dengan indahnya. Tak ada yang bisa membantu, hingga ia terhenti ketika menubruk kelompokku. Sialan.
Berapa kali kami juga sering kehabisan jalan setapak. Dengan terpaksa kami membuat jalan baru dengan memangkas semak-semak tinggi di depan. Di saat seperti itu, beberapa orang ada yang sibuk mencabuti lintah yang menyelinap di kaki atau bagian tubuh lain. Ih, geli. Aku yang paling was-was soal ini. Ketika kulihat ada satu lintah yang mencoba menyelinap, langsung saja aku mutilasi di tempat dan langsung kutabir garam, hingga kupastikan lintahnya tewas. Matahari mulai menyipitkan cahayanya. Sementara itu kami masih sibuk mencari tempat pemberhentian. Karena gelap malam, membuat tidak mungkin perjalanan bisa dilanjutkan. Sampai di mana Bukit Terjal itu takluk, kami berhenti di sana, tepatnya di zona X. Empur langsung menginstruksikan semua kelompok mendirikan tendanya. Begitu juga dengan kami yang tengah sibuk. Tapi Fajar dan Sandi masih suka bersenda gurau seperti biasanya. "Oi, Jar, kamu memang gak kena serangan lintah tadi?" tanya Sandi. Tangannya masih sibuk membeberkan tenda. "Enggak, cuma punggungku aja agak gatal dari tadi," jawab Fajar. Semua orang di kelompokku langsung menatap Fajar karena perkataannya. Fajar keheranan. "Jangan-jangan," Engkos berpikir. "Cepat buka bajumu, Jar," ujarku. "Ah, nggak mungkin lah. Aku kan nggak bau kayak kalian." Fajar mencoba mengelak. "Ah, udah cepetan. Bukanya dulu bajunya," desakku. Kemudian dibukalah baju itu olehnya. Aku membantu melepasnya dari belakang. Dengan penasaran, cemas, dan klek, terbukalah baju itu. Wah! Aku kaget dan langsung loncat ke belakang. Geli banget. Ada lebih dari 10 lintah sedang asik menyedot darah Fajar di punggungnya. "Wah, yang bener nih. Bantuin cabutin dong," pinta Fajar. Aku jelas bukan orang yang ahli bidang ini, apalagi lintahnya sampai puluhan gitu. So, Ajilah yang lebih bijaksana untuk menyelamatkan Fajar dari para cacing keturunan vampir itu. Aji mengambil pinset dan mulai mencabuti lintah itu. "Aduh, pelan-pelan dong, Ji," desah Fajar, begitu menikmati penderitaannya. Lintah-lintah itu dimasukkan dalam botol minuman, selanjutnya langsung ditaburi garam. Mereka menggeliat-liat kesakitan. Dan aku melihat puas sambil mengocoknya. "Mampus lo semua." "Sekarang jam berapa sih?" tanya Engkos. "Jam 16 lebih," jawab Aji. Kita kan punya tugas, Kos." "Oh, ayo pergi sekarang aja." Mereka berdua meninggalkan tenda. "Mau kemana sih kalian?" tanyaku penasaran. "Ada tugas dari Empur," jawab Engkos, dan mereka langsung lenyap tak terlihat lagi. "Ah, anak itu kerjanya cuma nugasin orang aja," keluhku. Tiba-tiba saja, orang yang diomongin muncul. "Keluar kalian, cepat." "Kenapa sih lo teriak-teriak mulu?" keluh Sandi. "Iya nih," Fajar menimpali. "Ada apaan sih, Pur?" tanyaku. "Kalian lagi nyantai kan?" tebaknya. "Mumpung gitu, tolong cariin air dong ke lembah sana." "Ah, yang bener aja, Pur. Sebentar lagi kan malam," protesku. "Bentar aja lagi, Jang. Kasian tuh kalau anak-anak keselak pas makan," jawab Empur. Wajahnya dibuat-buat menjadi memprihatinkan. Oke lah, aku setuju. Ayo berangkat." Kami bertiga pun berangkat. Fajar
Awalnya ogah-ogahan, apalagi Sandi. Tapi berhubung ini cukup penting, jadi terpaksalah kami lakukan. Walaupun sebenarnya kami sendiri kurang begitu tahu di mana letak air itu. Letaknya di sungai lah. Di sekitar sini kan banyak sungai, terang fajar. Berarti kita harus mendengarkan suara air dong, tambah Sandi. Air itu letaknya dataran rendah, artinya kita harus menuruni gunung, tukasku. Sekali lagi kami menuruni gunung, membawa 5 botol minuman ukuran jumbo. Terus menerobos semak-semak, berseluncur ke bawah dengan riangnya, dan selama itu hanya satu pesan yang kami tahu. Jangan ngomong sembarangan. Gimana kalau kita tersesat? Nggak tahu jalan ke kelompok lain, kata Fajar tiba-tiba. Langsung saja mulut Fajar kusambit dengan botol. Diem, keterlaluan lo, Jar. Dan memang benar, kata-kata yang terucap dari mulut Fajar begitu berefek. Tidak sadar, selama mengikuti suara air, kita lupa berapa kali kita belok. Berapa kali kita menuruni lembah dan menaiki bukit. Tapi kedua makhluk sialan itu cuek aja. Aku yang merasa sedikit sadar mulai khawatir dengan keadaan ini. Kalian bawa handphone? Aku lupa nggak bawa, tanyaku. Enggak, mereka menjawab serentak. Lagian jangan khawatir, Jang. Kita pasti balik lagi kok. Santai aja. Di tengah siuk-riuk, suara air pun semakin jelas. Seolah di depan kami ada sungai, dan ternyata benar. Setelah keluar dari rimpunan pohon, bertepilah kami dan langsung memasukkan air ke dalam 5 botol itu. Sementara aku mencuci muka, Fajar yang tengil kembali memancing kesialan. Kalian dengar itu? Tanya Fajar. Iya, suara air. Kencang banget. Tukasku sebelum dia berkata yang tidak-tidak. Bukan. Aku seperti mendengar suara orang, sanggahnya. Kau mulai lagi deh, Jar. Ledekku. Tapi bener, Jang. Suaranya terdengar dari sebelah timur. Siapa tahu itu pedesaan, timpal Sandi. Mana ada pedesaan di perut gunung, tukasku. Tapi rasa penasaran menuntut kami untuk jalan ke sebelah timur, dan terkejut begitu melihat ada pemukiman di sana. Sebuah desa dengan rakyat yang sederhana sedang melakukan aktivitas di sore hari. Refleks kaki-kaki kami berjalan memasuki pemukiman itu. Aku masih penasaran, desa apa ini? Tapi penduduknya begitu ramah dan hangat menyambut kami. Bapak yang sedang mengasah golok tersenyum ketika kita berjalan melewatinya. Tak kusangka, padahal saat ku cek di Google Earth, tak ada penampakan desa ini. Mungkin belum terdata, pikirku. Kalian bawa uang? Tanya Fajar. Tentu saja, jawab Sandi. Kau mau ke warung itu, Jar? Tanyaku. Tapi sebaiknya kita kembali. Mereka pasti membutuhkan air ini. Santailah. Mereka pasti udah makan. Perut kalian keroncongan kan? Tukasnya. Lagian, kalau kita ke sana pun belum tentu kebagian makanan. Dan kami bertiga pun duduk di warung itu, memesan paket penyembuh kelaparan. Semuanya setuju memesan nasi dengan 1 potong daging dan sambal plus kerupuk. Dengan lahap, aku dan kedua makhluk kelaparan itu langsung menyerang musuh yang ada di depan. Hap, hap, hap. Ini daging apaan sih? Kok rasanya begini ya? Bisikku. Dari alotnya sih, ini pasti daging sapi. Tentu saja, jawab Fajar. Ini pasti sapi gunung. Soalnya rasanya beda, Sandi menambahkan. Oh,
Teori yang bagus, kataku sambil kembali mengunyah. Namun tak urung aku masih penasaran dengan daging yang ku makan ini. Teksturnya begitu asing, rasanya juga aneh. Tapi tak munafik sih kalau rasa dagingnya begitu enak. Jadi ya peduli amat, lanjutin aja makan terus. Adik-adik, silakan lanjutin aja makannya ya. Ibu mau pergi dulu. Kalau mau nambah, ambil aja minumannya, ada di dapur, kata ibu pemilik warung itu. Dengan ramahnya, dia meninggalkan keberadaan kami di warungnya. Suara jijik itu keluar dari mulut Fajar. Sepertinya dia sudah kenyang dan dia berjalan hendak mengambil minum ke dapur. Ambilin buat kita juga, Jar, teriak Sandi. Oke, saut Fajar dari dalam. Namun, tak selang beberapa detik, Fajar keluar dengan wajah mengerikan. Aku dan Sandi menatap heran kepada dia. Kenapa lagi sih ini anak? Kalian semua harus lihat ini, katanya dan langsung menggiring kami ke dapur. Ada apaan sih? Tanyaku bingung. Ayo, ikut aja dulu, balasnya. Pintu dapur terbuka, tapi aku tak melihat apapun di sini. Mataku masih melirik-lirik, dan masih tak menemukan hal yang aneh. Bukan di sini, tapi di balik pintu itu, sanggah Fajar. Telunjuknya mengarah tepat ke pintu dapur yang sepertinya menuju ke halaman belakang warung ini. Pintu itu langsung dibuka. Kami bertiga keluar dan langsung melihat penampakan itu. Sekejap, tiba-tiba saja tubuhku merinding. Kakiku kesemutan, tanganku menekan perut. Pipiku kukembungkan menahan. Aku benar-benar merasa ingin muntah. Gila, jadi yang kita makan ini? Jerit Sandi histeris. Matanya menatap jijik ke arah potongan daging manusia di depannya. Aku masih bengong, tidak percaya dengan apa yang kulihat. Potongan tubuh, kepala, kaki dan tangan berceceran di tempat itu. Bahkan ada yang masih berlumuran darah. Sepertinya itu adalah mayat yang paling baru. Pikiranku langsung berkesimpulan horor. Ternyata mereka masyarakat kanibal. Dan jika dilihat dari wajah mayat di sini, sepertinya mereka masih terbilang remaja. Sontak aku berpikir, jangan-jangan kita korban selanjutnya lagi. Sebaiknya kita cepat-cepat meninggalkan tempat ini, ajakku. Tiba-tiba saja Fajar muntah di tempat itu, disusul Sandi. Aku pun sebenarnya sudah tidak tahan dengan perut ini, tapi seketika aku langsung menggiring mereka keluar. Di luar, kami terkejut melihat wajah pemilik warung tadi. Sekarang, ekspresi mukanya sudah tidak ramah lagi. Tanpa pikir panjang, aku memberi kode pada Fajar dan Sandi untuk segera cabut. Bu, ini uangnya. Aku meletakkan uang di antara meja tempat kami makan tadi. Ibu itu sepertinya sadar bahwa kami telah mengetahui rahasia di balik mereka. Aku tak merasa, cuma dia terlihat seperti memberi kode kepada penduduk lainnya. Seharusnya kita lari saja, saran Sandi. Nanti mereka curiga, bego, balas Fajar. Mereka memang sudah curiga. Kau lihat, bapak yang tadi tersenyum manis itu sekarang tatapannya berubah. Kupikir golok itu telah tajam dan jangan-jangan bisikku. Oke, hitungan ketiga. Fajar memberi instruksi. 1, 2,
Ya, Sandi langsung lari duluan tanpa menunggu hitungan ketiga. Fajar pun menyusul tanpa mengakhiri hitungannya, sedangkan aku sudah lari dari tadi sebelum mereka mengambil ancang-ancang. "Jangan lihat ke belakang, lari terus!" teriak Fajar 2 langkah di belakangku. Aku yang penasaran mendengar riuk siuh langsung melihat ke belakang dan begitu kaget melihat banyak massa. Ratusan lebih penghuni kampung kanibal itu mengejar kami dengan berbagai macam benda tajam. Dan saat kulihat di depan lagi, kedua makhluk bernama Fajar dan Sandi sudah jauh di hadapanku. Wah, dalam panik aku mempercepat langkah kakiku. Dan aku percaya pada satu teori. Jika dalam keadaan takut, seseorang akan dapat berlari lebih kencang dari biasanya, yang ternyata berhasil. Sekarang aku sudah hampir menyusul kembali 2 makhluk di depanku itu. "Mereka bawa senjata apa?" jerit Fajar tanpa memperlambat kakinya. "Golok, tongkat, dan perkakas membunuh lainnya," teriakku berusaha menyusul Fajar. "Apa ada yang membawa busur?" Fajar kembali menjerit. Mulutku diam, tapi kakiku terus melaju dengan cepat, hingga terdengar suara dari belakang. "Ada!" Itu suara Sandi kan? Gila, saat ku menoleh ke belakang, tampak Sandi terjatuh dengan anak panah tertanam di pundaknya. "Jar! Sandi kena! Sandi kena!" teriakku. Aku langsung memutar balik kemudi kaki menuju tempat Sandi terdampar, disusul dengan Fajar yang juga ikut berbalik. "Santai, San. Benda sialan ini akan kucabut sekarang," kataku berusaha mencabut anak panah dari pundaknya. "Aduh!" Sandi berteriak histeris. "Cepetan! Mereka ke sini!" Dalam panik Fajar berkata. Tapi aku punya cara lain. Kedua tangan temanku itu langsung kugenggam dan menariknya terjun ke jurang. Blus! "Gila! Lu mau ngajak kita mati?" teriak Fajar sesaat sebelum kami masuk ke sungai. Cebur! Badanku begitu sakit pas kena air. Tentu saja karena ketinggian jurang itu dan aku langsung berusaha menepi. Tapi ku sadar, Fajar tidak ahli berenang. Dalam kedinginan itu, aku menyeret Fajar ke tepi. "Kau aja yang ngasih nafas," usulku. "Enak aja. Lo aja, gue gak mau," tolak Sandi. "Tega lo. Masa teman sendiri biarin mati begini?" kataku emosi. Ya udah, akhirnya Sandi mengalah. Tapi ternyata yang dilakukan bukan memindahkan oksigen dari mulutnya ke mulut Fajar. Dia malah membuli perut Fajar dengan tangannya. Hingga seketika keluarlah beberapa liter air dari mulutnya. Fajar pun tersadar dari pingsan. Dan saat itu tidak terasa matahari sudah ditelan gelap. Nampaklah bulan yang menghandle tugasnya. Aku cemas. Bagaimana bisa kembali? Tapi setidaknya para kanibal itu sudah tidak mengejar kami lagi. Aku masih bisa merasa sedikit lega. "Kalian masih mau lanjut?" tanya Fajar yang mulai pulih. "Tentu saja. Kalau kita di sini terus, para kanibal itu pasti ngejar kita lagi," jawabku. "Ya sudah, ayo dong. Mumpung bulan lagi terang." Fajar sudah bersiap untuk pergi. Dalam keadaan semu gelap, ditemani sepercik cahaya bulan, kami lanjutkan perjalanan. Walau sebenarnya kami masih bingung bagaimana caranya kembali. Karena kami sendiri tidak tahu sedang berada di posisi mana.
Cuma Fajar dengan ilmu pramukanya menyimpulkan kalau kita harus mengikuti arah bulan. Karena di daerah situlah kita berasal, katanya. Hentakan kaki kami bertiga begitu nyaring, bersahutan dengan suara alam di tengah malam. Suara hewan yang teriak terdengar berduet dengan suara angin berhembus. Cahaya bulan membayangi langkah kami, dan seketika terhenti. Terdengar suara asing yang mengejutkan. Kalian mendengar sesuatu? Hening sekali, Fajar bertanya. Jangan lagi, aku nggak dengar apa-apa. Elak Sandi menutup kupingnya. Aku dengar, itu seperti suara cewek menangis. Jawabku merinding. Fajar memegang tanganku dengan erat. Sandi bersembunyi di belakangku. Aku memperhatikan jalan ke depan. Sesaat ku dengar suara itu semakin jelas dan sekarang sudah terlihat wujud sumber suaranya. Wah. Kami langsung melompat 3 langkah ke belakang. Begitu terkejut dengan yang terpampang di depan. Apaan tuh? Kuntilanak? Tanya Fajar. Itu pasti wanita penunggu gunung ini. Jawab Sandi ngasal. Badanku bergetar keras melihat penampakan di depan. Tunggu. Itu kayaknya manusia deh. Kulihat sosok perempuan setengah baya. Kira-kira seumuran denganku. Tangan terikat di pohon dengan setengah telanjang. Itu cewek. Kayaknya dia tertangkap di sini, bisikku. Wah, yang bener. Jangan deh. Kita cabut aja langsung. Getaran mulut Sandi begitu jelas terasa. Aku berusaha menghampiri cewek itu, sementara kedua orang sampingku menahan dengan kuat. Udah percaya, itu bukan hantu, kataku. Sekarang, kulihat jelas cewek itu. Wajahnya lesu, tersisa air mata yang kering di matanya. Wajahnya terlihat stres, diterpa sinar bulan. Kedua orang di sebelahku masih menundukkan kepala dengan bibir kumat kamit membaca ayat kursi. Udah woi, dia bukan hantu atau apapun jenisnya, tegasku. Sandi berusaha menekan kepalanya. Dan sedikit demi sedikit memberanikan diri melihatnya. Beneran, kau bukan makhluk halus? Tanya Fajar cewek itu. Cewek itu hanya diam dalam isakan tangisnya. Kamu siapa? Kenapa terikat di sini? Tanyaku saat berusaha melepaskan ikatannya. Dia masih diam tak bersuara, kemudian terjatuh. Aku berusaha membantunya berdiri dan menanyakan kembali yang kutanyakan. Aku tahu jalan keluar dari sini, kata cewek itu tiba-tiba. Apa? Tanyaku. Jangan percaya, dia mungkin membawa kita ke kanibal kampret itu, elak Fajar dengan keras. Bukan, justru aku orang yang seharusnya dimakan mereka. Buruan, ikutin aja aku. Setelah itu dia langsung berlari. Aku bingung, apa harus ikuti cewek yang agak aneh itu atau masih pada teori Fajar mengikuti bulan? Sandi dan Fajar masih tetap kekeh dengan pendiriannya. Ayo buruan, kenapa diam? Kalian mau selamat? Teriak cewek itu sebelum meneruskan larinya. Mendengar itu langsung kulepaskan pegangan tangan kedua makhluk di siku dan langsung lari mengikuti arah cewek itu. Aku yakin mereka berdua juga pasti mengambil arah yang sama dan... Wah, mereka begitu cepat menyusulku. Kau yakin dia akan menunjukkan jalan yang lurus? Tanya Fajar. Tentu saja. Kita kan udah tolong dia. Jawabku mempercepat langkah kaki. Sandi menyusul dengan cepat dari belakang. Woi, tunggu. Kami bertiga terus mengikuti arah lari cewek itu, membelakangi bulan. Menerobos semak-semak, melompat dan terus semakin cepat saja. Hingga kulihat cewek itu
memasuki semak yang cukup tinggi dan masuk ke dalamnya. Aku, Fajar, dan Sandi dengan penuh tenaga juga menerobos semak itu dan kita terjatuh ke bawah, terguling ke lembah dan aduh, kulihat cahaya senter menyoroti wajahku. Terdengar suara-suara memanggil nama kami bertiga. Wajahku lega begitu melihat kelompok lainnya menemukan aku dan 2 orang yang bersamaku ini. Mereka menghampiri kami dan langsung membopong ke perkemahan. Kami sampai di perkemahan. Ku dengar suara kicauan Pur dan yang lainnya tengah menggunjingkan masalah aku, Sandi, dan Fajar. Gak perlu dilanjutkan kalau begini. Lebih baik besok kita turun saja. Empur dengan keputusannya. Aji menghampiriku. Jang, beneran lo masuk ke kampung kanibal? Udah, besok aja Ji ceritanya. Aku mau tidur, jawabku dan menutupkan mata. Cewek yang tadi mana ya? Ada yang lihat nggak? Tanya Fajar. Aku juga sebenarnya ingin menanyakan itu. Nggak ada cewek kok. Hanya kalian bertiga, mereka bersuara. Wah, berarti pagi pun tiba. Aku pikir kejadian kemarin adalah mimpi burukku. Ternyata aku masih terbangun di tengah hutan. Akhirnya kami pun menuruni gunung. Begitu cepat tak terasa, tak seperti saat mendaki kemarin. Beberapa orang tengah membicarakan kejadian kemarin. Aji dengan wajah penasaran tengah mewawancaraiku. Sampai tidak terasa sudah berada di pos. Fajar menceritakan kejadian itu ke penjaga di sana. Barangkali ada titik terang dalam hal ini. Memang benar sih, dalam gunung sana ada sebuah pemukiman dan betul di tengah gunung itu dihuni oleh para penduduk kanibal, kata petugas itu. Tuh kan benar. Masa kita bertiga bohong, kata Fajar kekeh. Tapi itu 80 tahun yang lalu. Kalau sekarang mah udah nggak ada lagi. Sekarang udah tinggal. Sebelum petugas itu meneruskan, Empur memotong dan mengambil kesimpulan. Pasti itu cuma imajinasi kalian. Mana ada kanibal zaman sekarang. Sebenarnya sih saya sempat ambil foto kampung itu kemarin. Sandi bersuara dan berusaha mengambil kamera dari atas gunungnya. Wah, sialan juga tuh anak. Mana-mana lihat. Empur mengambil kamera Fajar. Apaan? Ini cuma foto-foto pemandangan makam, kata Empur. Makam? Aku kaget. Wah, berarti nggak tahulah. Itu terasa dan terlihat nyata. Menurut kalian gimana teman-teman? Terima kasih telah mendengarkan cerita-cerita di channel Ojawati. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.